Kerjasama Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia. Kali ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo hadir kembali bersama Anda dalam Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Vaksin COVID-19 menjemput asa mencegah wabah. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom bersama Dr. Lucia Rizka Andalusia APTM Pram Mars, beliau selaku Direktur Registrasi Obat BPOM Kemenkes RI, juga bersama Dr. Kalorin Margaret Natasha selaku Bupati Landak Kalimantan Barat. Dan tentunya untuk talkshow kali ini juga persembahan oleh Tim Komunikasi Publik KCPPN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Ya, dan kali ini saya juga ingin sapa dulu yang sudah bersama dengan kita, ini narasumber kita dari BPOM Kemenkes RI. Beliau adalah Direktur Registrasi Obat BPOM Kemenkes RI bersama dengan Dr. Lucia Rizka Andalusia APTM Pram Mars yang sudah tersambung. Selamat pagi, Bu Lucia. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Baik, salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang juga, menyapa juga dari sahabat-sahabat Persada ID di seluruh Indonesia kali ini. Dan tentunya saya juga ingin sapa dulu juga yang sudah bersama dengan kita, sosok yang kalau kata teman-teman di Suara Sidoarjo, wah ini bupatinya cantik sekali begitu ya. Bersama dengan Bupati Landak Kalimantan Barat, saya ingin sapa dulu Dr. Kalorin Margaret Natasha. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Suara Sidoarjo. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik ya. Sehat juga untuk semuanya. Ya, salam sehat juga, terima kasih. Dan ya, kali ini kita boleh berkenalan dulu juga begitu ya, dengan Ibu Lucia ini yang aktif di BPOM Kemenkes RI untuk aktivitas atau apa yang dilakukan juga di bawah BPOM Kemenkes RI ini, terutama di bidang registrasi obat begitu ya. Bu Lucia, ini apa saja sebetulnya, Bu? Ya, Direktorat Registrasi Obat ya, yang saat ini saya menjabat sebagai direkturnya, adalah direktorat yang bertugas atau mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan perizinan sebelum obat beredar. Nah, perizinan obat itu termasuk di antaranya vaksin juga ya, sebelum beredar, yang sebelumnya dilakukan dulu evaluasi bahwa obat tersebut harus berkhasiat, aman, dan bermutu. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dalam penggunaan obat yang berkhasiat aman dan bermutu. Oke, baik. Nah, ini sebelum saya nanti akan berbincang lebih panjang lagi bersama Bu Lucia, saya ke Bu Kalorin dulu nih. Terkait dengan Ibu Bupati ini, kalau di kondisi terkini penanganan COVID sendiri, kalau di Landak sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Hari ini kami berada di zona oranye, masih melakukan tracing semaksimal mungkin. Sesuai dengan peraturan gubernur yang ada di Kalimantan Barat, kami harus mengirimkan 200 sampel per minggu agar kita bisa mengetahui kondisi terkini di wilayah kita masing-masing. Ya, kita berharap pandemi ini segera berlalu karena memang sudah sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan ya. Tapi kita bersyukur untuk daerah Kabupaten Landak masih dalam kondisi zona oranye dan mudah-mudahan bisa segera masuk zona yang lebih aman lagi di masa yang akan datang. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Dan ini kalau boleh tahu dari Landak sendiri, apa saja nih yang dilakukan untuk upaya sampai akhirnya bisa menuju ke zona orange dan nantinya harapannya bisa kuning ataupun ke zona hijau. Ibu Bupati, silakan. Ya. Memang penanganan pandemi COVID-19 ini memerlukan keterlibatan banyak pihak ya. Tidak mungkin pemerintah sendiri, tapi juga masyarakatnya harus kita ajak bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini.
beberapa hal yang kami terus lakukan adalah bagaimana kita mengajak masyarakat kita menerapkan adaptasi kehidupan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penggunaan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan bukan sekedar mencuci tangan, tapi mencuci tangan dengan benar dalam situasi pandemi COVID ini, dan terlibatan TNI, Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama memang menjadi concern utama kami. Nah, kalau di Kabupaten Landak, salah satu unsur yang juga memegang peranan penting adalah tokoh adat ya, karena di sini memang adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi, sehingga peran para tokoh adat ini kami terus tingkatkan agar mereka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memerangi pandemi COVID-19. Ya, nah ini dia berbagai upaya masih terkait dengan protokol kesehatan ini masih terus digencarkan begitu ya melalui berbagai pihak ya Ibu Bupati ya, luar biasa. Iya, nah kalau kita sekarang melihat bahwa upaya-upaya untuk penanganan menghentikan persebaran COVID-19 ataupun melakukan upaya-upaya pencegahan untuk semakin tersebarnya wabah pandemi COVID-19 ini. Boleh tahu Bu, tadi kan sudah disampaikan vaksin itu adalah yang aman untuk masyarakat. Kemudian kalau boleh tahu adakah hal-hal lainnya? Karena kan aman itu ada juga beberapa hal yang terkait dengan fatwa MUI yang tidak mengandung babi yang seperti itu, kira-kira seperti apa Bu? Karena dikhawatirkan masyarakat kan ada hal-hal yang seperti itu. Mohon informasinya, terima kasih. Oke, ya. Kita bedakan ya antara keamanan dan kehalalan ya. Kalau keamanan itu toyibannya ya. Jadi itu tanggung jawabnya Badan POM untuk memastikan atau menjamin keamanan, khasiat dan mutu. Tetapi kalau kehalalan ini adalah tanggung jawab ada di LP POM MUI ya, LP POM MUI dan BPJPH. Jadi untuk kehalalan dari vaksin ini LP POM MUI akan melakukan sertifikasi halal tersebut ya, sertifikasi halal apakah dia halal atau tidak ya, ini nanti akan yang mengeluarkan fatwa dari LP POM MUI. Tapi kalau Badan POM tugasnya adalah untuk memastikan keamanan, khasiat dan mutunya dari vaksin tersebut. Iya. Baik Ibu, ada lagi Bu. Nah, misalnya ada beberapa vaksin tuh yang masuk, baik itu dari negara kita sendiri ataupun juga dari negara luar. Nah, ini siapa yang menentukan yang misalnya dipakai adalah vaksin A gitu, bukan vaksin B. Nah, apakah dari pusat sendiri atau sudah melalui penelitian terlebih dahulu? Kemudian untuk selanjutnya bagaimana kira-kira penyalurannya kepada masyarakat Bu? Ya, tentunya kita semua kandidat vaksin yang akan masuk di Indonesia, apakah itu vaksin COVID maupun vaksin untuk yang lainnya, itu harus melakukan pengujian dulu, evaluasi dulu di Badan POM ya. Harus dilihat dulu bagaimana pengembangannya, bagaimana uji kliniknya, kemudian bagaimana keamanannya, bagaimana khasiatnya, itu baru nanti akan diberikan kepada masyarakat. Nah ini dari semua vaksin-vaksin yang akan diprocure atau akan digunakan oleh pemerintah itu juga termasuk yang nanti akan dilakukan evaluasi dulu oleh Badan POM ya. Evaluasinya dari data uji kliniknya, data mutunya semua akan dievaluasi. Baik, untuk pemilihan vaksinnya sendiri itu apakah melalui ketentuan seperti misalnya surat keputusan misalnya dari Badan POM sendiri, ataukah langsung ditentukan oleh Menteri Kesehatan begitu Bu, pengeluarannya, maksudnya artinya penyampaiannya itu ke daerah-daerah, karena kan sesuai ya, karena kami kan butuh adanya kepastian dan juga mungkin sesuai dengan administrasi, demikian Bu. Ya, kalau untuk perizinannya atau yang dikatakan izin edar ya, izin edar itu Badan POM yang mengeluarkan bahwa vaksin tersebut sudah dapat digunakan ya. Apakah izin edarnya itu nanti dalam bentuk emergency use authorization atau izin edar full, itu Badan POM yang mengeluarkan. Tetapi kalau menentukan daerah mana mendapatkan vaksin berapa, jenisnya apa, kapan, itu dari Kementerian Kesehatan, dari Dirjen P2P ya, dari pemberantasan penyakit menular. Mereka yang mempunyai pemetaan dulu. Baik. Ya.
Terima kasih nih sudah dibantu nih dari teman-teman di sana. Oke, silakan kami kembalikan kepada host. Oke, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi untuk kedua narasumber saya dan juga seluruh pendengar dari seluruh Indonesia, juga sahabat-sahabat dari Persada ID di seluruh Indonesia juga. Sedikit gangguan teknis ya, ini di luar kuasa kita, tiba-tiba saja hadir begitu ya. Tapi kita bisa lanjutkan kembali kebersamaan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan yang luar biasa dan seru sekali bersama dengan kedua narasumber kita, saya jeda dulu sebentar. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Tangerang Radio, Suara Tabalong, Abdi Persada Banjarbaru, Multatuli Lebak, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara, Pesona Wonosobo, Suara Kota Mataram, Mardika Kota Blitar, RTFM Temanggung, Suara Kampar. Gelora Gianyar, Persada Kabupaten Blitar, Barometer Kota Kediri, Purbasora Pas Tasikmalaya, Ralita Pamekasan, Suara Pasuruan, Dimensi Baru Lampung Selatan, Gema Bungo, Suara Pacitan, Suara Ngawi. Radia Suara Tuban, Magelang FM, Kanyuruhan, Kabupaten Malang, Suara Citra Lamandau, Gemilang Radio Indragiri Hilir, Gemilang TV Indragiri Hilir, RPK Pasir, Sawah Lunto FM, Suara Giri Menang Lombok Barat, Kartini Jepara, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, terima kasih untuk yang masih setia bersama dengan Talkshow Live Talkshow Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Vaksin COVID-19 menjemput asa mencegah wabah. Dan kita masih bersama dengan Dr. Lucia Rizka Andalusia, Direktur Registrasi Obat BPOM Kemenkes RI, dan juga Bupati Landak Kalimantan Barat bersama Dr. Caroline Margaret Natasa. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, sepertinya tadi diskusi sudah berjalan begitu ya, dan banyak hal yang mungkin sudah dibahas bersama tadi. Dan kali ini saya juga memberikan kesempatan untuk yang juga bergabung dulu. Yang sudah masuk beberapa pertanyaan juga, saya ke Panji. Iya, ada pertanyaan yang masuk ke WA redaksi Suara Sidoarjo di 08213264 109. Ini masing-masing pertanyaan untuk Ibu dari BPOM dan Bu Bupati Landak. Dari Mas Wahyu di Krian, Mas Wahyu bertanya ke Bu Bupati ya. Kalau di Sidoarjo itu kan ada operasi justisi dan itu relatif efektif untuk menekan penularan COVID-19. Kalau di Landak apakah dilakukan hal yang sama? Terus untuk sekolah tatap muka apakah rencananya akan dibuka sampai kapan? Terus pertanyaan untuk Ibu Lucia, ini dari Pak Anto di Porong. Pak Anto bertanya, kalau vaksin itu akan didistribusikan ke masyarakat, itu nanti harga jualnya berapa? Apakah free, gratis, atau ada patokan harga tertentu untuk masyarakat? Ya, baik. Untuk pertanyaannya boleh dijawab dulu Ibu, silakan. Siapa duluan nih? Ibu ya, Ibu Bupati dulu deh, silakan Ibu. Gimana Mbak? Sorry. Ya. Dari mana dulu? Bisa diulang, saya ke Panji. Silakan Panji diulang. Iya, dari Mas Wahyu di Krian, Bu Bupati, dari pertanyaannya tadi yang soal operasi justisi kalau di Sidoarjo, kalau di Ya. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, ya operasi justisi juga dilaksanakan di sini berdasarkan peraturan Bupati Landak. Ya, kalau tidak dioperasi, memang masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki kesadaran. Jadi kita di sini selalu melaksanakan operasi justisi baik di tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa. Kalau nggak pakai itu memang susah. Kita mengendalikan kerumunan, kita mengendalikan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Sekolah tatap muka sampai dengan hari ini belum dilaksanakan. Kalau ditanya sampai kapan, saya rasa tidak satu ahli pun yang bisa menjawab. Tapi jawaban sederhananya kalau dari common sense ya, kalau vaksin sudah ada, kita lebih berani buka sekolah tatap muka. Karena kemarin sudah dicoba oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk memulai sekolah tatap muka di tingkat SMU kelas 3, tapi kemudian angka positif meningkat sehingga akhirnya dihentikan sekarang. Nah, kalau dari sisi pemerintah
Karena sekarang yang kita pegang adalah keselamatan yang utama, maka baiknya kita bersabar dulu sampai kita melihat perkembangan penanganan COVID ini. Dan sebenarnya lebih aman, jauh lebih aman kalau memang kita sudah bisa memberikan vaksin kepada masyarakat kita. Dan sudah diatur juga dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Sudah diatur kelompok-kelompok yang rentan dan boleh dapat prioritas untuk vaksin. Kemudian sudah ada juga surat Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Kementerian Kesehatan, surat nomor 02 tahun 2020 tentang rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19. Jadi prinsipnya kami di pemerintah daerah menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sambil bersiap dengan segala instrumen kami dan seluruh sumber daya yang ada. Jika memang vaksin sudah ready dan siap didistribusikan, kami siap untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat kita. Gitu. Oke, ya baik. Nah, tadi untuk Mas Wahyu yang ada di Krian Sidoarjo ya, dan pertanyaan kedua tadi ditujukan untuk Ibu Lucia. Boleh ditanggapi juga Ibu, silakan. Baik, terkait harga ya, harga jual. Tadi mungkin dalam pembicaraan saya sudah sempat menyampaikan ya bahwa vaksin yang akan digunakan nanti bermacam-macam ya sumbernya. Untuk harga jual, mohon maaf Badan POM tidak berkewenangan untuk menyampaikan harga jual ya. Tetapi tadi Ibu Bupati juga sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya pemerintah sudah merencanakan vaksin program pemerintah ya. Jadi artinya gratis yang diberikan oleh pemerintah, tetapi ada juga nantinya vaksin yang mandiri ya untuk orang-orang yang akan memberi sendiri. Ya. Dan akan dimertkan dengan program BPJS ya nanti pemberian vaksin ini. Nah, Bu Lucia, kalau kita mendengar ada beberapa informasi yang masuk belakangan ini adalah terkait dengan emergency use authorization, Bu. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan pengadaan vaksin sendiri? Jadi begini, pertama saya harus menjelaskan dulu apa itu emergency use authorization ya. Emergency use authorization itu persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, ya. Persetujuannya bukan darurat, tapi kondisinya yang darurat. Jadi persetujuan penggunaan obat dan vaksin dalam kondisi darurat. Kenapa kok dia harus disetujuinya dalam bentuk emergency use authorization ya? Seperti kita ketahui sampai saat ini belum ada obat dan vaksin yang disetujui penggunaannya untuk COVID-19 ya. Jadi beberapa masih dalam tahap pengembangan, tahap uji klinik. Untuk vaksin pun kalau untuk pada kondisi normal kita membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mengembangkan suatu vaksin ya, tapi kita ketahui saat ini dalam kondisi pandemik, dalam kondisi darurat, kita membutuhkan solusi untuk penanganannya ya. Kalau ada vaksin diharapkan ya angka kematian, angka kejadian tersebut akan turun. Meskipun kita tidak bisa menjamin 100% bahwa begitu ada vaksin semua sudah bisa terproteksi. Protokol kesehatan ini tentunya harus tetap ditegakkan ya. Pemberian persetujuan dalam kondisi emergensi ini juga akan diberlakukan untuk vaksin yang akan digunakan. Jadi ya, sebelum digunakan, apakah itu untuk program pemerintah, apakah itu untuk mandiri, vaksinasi mandiri, itu semua vaksin harus mendapatkan persetujuan dalam kondisi emergensi dari Badan POM atau emergency use authorization tadi. Nah, yang masuk kriteria untuk poin-poin dari syarat pemberian UE ini tadi seperti apa saja ya, Bu? Apakah ini kondisi sekarang berarti sudah bisa dibilang bisa masuk gitu ya? Prosesnya cukup lama kah, Bu? Prosesnya, kalau proses persetujuan di Badan POM cepat, 20 hari kerja ya bisa keluar perizinan tersebut. Tetapi yang lama adalah proses penyediaan datanya ya. Kan tadi sudah saya sampaikan ya, ini sekarang sedang berlangsung penelitian sedang berjalan gitu ya. Jadi kita masih menunggu ada data yang belum siap, ada yang belum selesai dan sebagainya. Nah, inilah yang diharapkan nanti akan menjadi data dukung dalam proses pemberian emergency use authorization tersebut. Oke, baik. Saya ke pertanyaan kembali yang sudah bergabung. Boleh saya sapa dulu di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ada dari Diskominfo Bangkalan. Untuk masalah vaksin ini, apakah aman untuk digunakan pada orang yang berusia lanjut yang mempunyai alergi?
Silakan Bu Lucia, bagaimana? Oke. Mm-mm. Pada usia lanjut yang punya alergi, yang pertama prinsipnya ya, vaksin itu harus diberikan pada orang yang dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit penyerta, Ya. tidak dalam kondisi sakit, ya. Karena kita tidak mengharapkan adanya masalah-masalah menjadi ikutan ya, masalah penyerta, penyakit penyerta yang dapat menyebabkan efek samping dari vaksin tersebut karena penyakit penyerta tersebut. Yang pertama tersebut. Nah, yang kedua dalam orang dengan usia lanjut. Memang pada saat ini ya beberapa vaksin, sebagian besar vaksin itu penelitiannya masih pada kelompok usia dewasa. Dewasa itu di atas 18 tahun, di bawah 60 ya. Kalau sudah di atas 60 tergolong geriatri ya. Mungkin dokter Karolina atau dokter Bahrani bisa menambahkan ya nanti ya geriatri itu kelompok yang usia berapa. Nah, seperti kita ketahui vaksin ini kan masih dalam pengembangan, masih dalam uji klinik, dan kita masih membutuhkan data-data yang lebih luas lagi terkait dengan keamanan dan khasiatnya. Oleh karena itu sangat berisiko jika kita berikan kepada geriatri ataupun anak-anak, karena itu adalah usia-usia yang rentan ya, yang tidak boleh kita yang berisiko kalau dijadikan subjek uji klinik. Nah, nanti manakala ini sudah aman di kelompok usia dewasa ini, maka dia akan bisa dilanjutkan atau ditambahkan lagi subjek populasi untuk uji kliniknya dengan usia yang di atas 60. Tapi ada beberapa yang sudah memulai uji kliniknya dengan yang usia di atas 60. Jadi kita juga akan menunggu nanti untuk memberikan rekomendasi hasilnya dan menjadi rekomendasi bahwa bisa digunakan untuk di atas 60 tahun. Iya. Dan ada kabar Bu Lucia bahwa sepertinya vaksin untuk COVID ini dosis yang dibutuhkan untuk nanti masing-masing orang itu sampai double ya, harus 2 kali gitu ya? Oke, ya. Bentar ya. Iya. Jadi memang dari data penelitian yang dilakukan, pembentukan titer antibodi itu, bentukan antibodi dalam tubuh kita setelah diberikan vaksin itu baru terbentuk setelah penyuntikan yang kedua. Tetapi berbeda-beda, tidak semua vaksin tidak semua vaksin itu harus 2 kali suntikan, tergantung jenisnya, tergantung kalau dalam istilahnya itu platformnya ya, ada yang virus dimatikan, ada yang dari DNA-nya virus, ada yang dari RNA-nya virus. Nah, ini berbeda-beda. Nah, untuk yang sekarang sedang dilakukan uji klinik di Bandung, itu memang 2 kali. Karena memang berdasarkan penelitian yang sebelum-sebelumnya, uji klinik fase 1, fase 2, pembentukan antibodi tersebut baru dicapai setelah penyuntikan yang kedua. Begitu. Oke, baik. Saya sebelum break, saya ke pertanyaan dulu. Saya ke Panji. Iya, ada yang bergabung lewat SMS dari Ibu Suryani di Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo yang bertanya ke Ibu Lucia. Untuk vaksin ini kan diberikan untuk orang yang masih belum terpapar COVID-19 begitu ya. Terus untuk obatnya apakah juga nanti akan ada atau sudah ditemukan atau juga akan diberikan kepada orang yang sudah positif terpapar COVID-19? Iya. Bu Lucia boleh. Saya agak bingung. Iya. Kalau obat ya pasti diberikan pada orang yang sakit ya, orang yang sudah positif COVID-19. Nah, ini mungkin saya juga sekalian memberikan edukasi juga ya kepada masyarakat bahwa obat COVID-19 itu adalah obat keras ya. Kami di Badan POM mempunyai masalah juga dengan peredaran obat-obat yang tidak legal ya, melalui online dan sebagainya, karena masyarakat ingin membeli obat COVID-19 secara bebas ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa itu untuk profilaksis itu untuk pencegahan. Nah, ini sekalian kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa menggunakan obat-obat tersebut harus berdasarkan resep dokter ya. Karena obat-obatannya pun berbeda-beda untuk yang penyakit COVID-19 dengan derajat ringan, sedang, dan berat, itu obatnya berbeda-beda. Jadi janganlah memberi obat sembarangan, maksudnya tanpa rekomendasi dari dokter, karena efek sampingnya juga akan berbahaya. Kalau obat pasti diberikan pada orang yang sudah sakit ya. Dan yang sudah bergejala. Ya, baiklah pendengar dari seluruh Indonesia, perbincangan kita kali ini nanti akan kita lanjutkan kembali. Saya jeda dulu sebentar.
Live talk show ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Radio In, Kebumen, RPKD Denpasar, Gemasa Ijaan, Kota Baru, Irama Purworejo, Langpisau, Pesisir Selatan, Buana Asri Sragen, Suara Madiun, In Radio, Pangkal Pinang. Giri Suara Wonogiri, RPD Kutim, Kutai Timur, Gagak Rimang Blora, Suara Banjar, Singosari Top Paguyangan Brebes, Sebayu Kota Tegal, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Gema Sudirman Purbalingga, Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Sonata Kota Bandung. Gema Randik Musi Banyu Asin, Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Selawi Kabupaten Tegal, Suara Lamongan, Suara Kayu Bura Parigi Mautong, Singosari Brebes, Bercahaya Cilacap, Suara Bone Beradat Bone, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Berkah Pandeglang, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, kita kembali di Live Talkshow Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Vaksin COVID-19 menjemput asa mencegah wabah. Nah, kali ini kita coba untuk memberikan kesempatan dulu untuk yang sudah bergabung juga. Saya ke Karin. Iya, baik, ini sudah ada yang bergabung dari Niana Bawazir di Bandung. Mohon maaf sebelumnya mengenai vaksin dan tes dari BPOM sendiri. Ini kan teknisnya seperti apa? Dan biasanya vaksin yang sudah disetujui dan akan dipasarkan harganya itu bisa terbilang sangat sulit untuk dijangkau. Bagaimana nantinya dengan permasalahan harga itu malah timbul orang-orang jahat yang menyalahgunakan dengan membuat vaksin-vaksin yang lebih murah tapi dengan kualitas yang buruk. Meskipun yang saya tahu juga pihak BPOM tidak ada andil di dalam harga vaksin-vaksin ini. Dan seperti yang kita tahu juga, jangankan vaksin, obat-obat bahkan makanan saja label BPOM-nya ini bisa diakalin. Terus mungkin dari pihak BPOM sendiri mungkin ada himbauan supaya masyarakat ini tidak salah membeli vaksin-vaksin itu. Oke, terima kasih dari Bandung yang sudah bergabung ya. Dan ya, Ibu Lucia boleh kita tanggapi dulu? Ya, bagus sekali ini pertanyaan dan pernyataan ya. Bagus sekalian sekali ya. Jadi memang benar, di mana ada demand, di situ ada supply yang kalau tidak mencukupi ataupun mencukupi tapi ada kesempatan-kesempatan untuk mencari mencari kesempatan dalam setiap masalah gitu ya. Nah, himbauan kami tentunya pertama masyarakat harus waspada memberi vaksin yang sudah mempunyai izin edar. Tadi dikatakan izin edar pun sering dipalsukan gitu ya. Nah, kita mempunyai website atau website kita ya yang mudah diakses, dicek BPOM ya, dicek BPOM. Di situ ada nomor izin edar yang terdaftar di Badan POM ya, sehingga itu dapat mengecek apakah produk ini palsu atau tidak. Nah, khusus untuk vaksin ini kita menerapkan namanya barcode autentifikasi. Mudah-mudahan diharapkan dengan proses ini ya tidak akan terjadi pemalsuan tersebut ya. Karena kita akan membuat serialisasi semua vaksin-vaksin yang akan beredar ya menggunakan barcode tersebut. Oleh karena itu pemerintah sudah mengeluarkan Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin tersebut, di mana pengadaannya dikoordinir oleh BUMN Farmasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tadi pemalsuan dan distribusinya lebih terarah. Dan ada barcode-nya tadi. Nah, himbauan kami kepada masyarakat ya, hati-hati membeli, terutama peredaran lewat online. Sekarang saja nih Badan POM belum mengeluarkan perizinan apa-apa, di online sudah ada itu yang menjual vaksin ya dengan merek dan dibanderol dengan harga berapa. Padahal Badan POM sampai saat ini belum ada satupun vaksin yang disetujui oleh Badan POM. Ya, jadi kalau ada peredaran di online berarti sudah ada yang mengajukan kepala daerah, ada perusahaan yang datang membawa bahwa menawarkan vaksin. Saya bilang Menteri Kesehatan Badan POM belum keluarkan izin. Berani loh datang ke kabupaten. Berarti udah terang-terangan ya, bukan hanya di online pasar gelap ya, tapi benar-benar terang-terangan ya. Mengerikan. Mengerikan Takut melihatnya. Kalau ada yang percaya gimana?
Apa yang betul ditutupin? Ya, betul sekali. ini dia ini yang perlu diwaspadai kembali ya, Bu Bupati ya. Perlu diwaspadai ya. Iya. Betul Iya. sekali. Nanti kami pasti akan mengumumkan manakala sudah ada yang disetujui ya. Iya. Jadi Siapa tahu kami nanti juga BPOM ini, bikin satgas gitu ya untuk pengawasan ini khusus. kami Ada. memang ada satgasnya khusus untuk pengawasan tersebut, dan kami sendiri menjadi anggota dari satgas KCPPEN ya, komite KPC ya, komite penanggulangan COVID, pemulihan ekonomi nasional, dan kami menjadi subnya yang tugas kami adalah untuk mengawasi pendistribusian obat dan vaksin COVID-19 ini. Dan melibatkan kejaksaan ya Bu ya. Setahu saya kejaksaan juga sudah ada satgasnya untuk mengawasi. Iya, betul. Bu Lintas sektor ya. Oke. Nah, ini jadi penasaran juga pengalaman dari Ibu Bupati sendiri saat didatangi dari pihak yang menawarkan vaksin ini, apa yang dilakukan dan apakah nanti akhirnya ada pengawasan lebih intens lagi tentang apa yang mungkin dilakukan si pihak ini tadi kepada masyarakat begitu, Bu? Ya, ini memang saya cukup kaget ya ketika ada yang berani datang. Saya kan latar belakangnya dokter. Saya 2 periode di Komisi 9 bermitra dengan Badan POM. Iya. Kita berani datang kita ya menawarkan vaksin. Ini Ibu, kita punya vaksin siap edar. Saya tanya loh, izin edar belum ada yang dikeluarkan. Jadi tentu kami akan menunggu izin edar Badan POM gitu. Bayangkan kalau mereka datang ke masyarakat umum, ya, menawarkan secara online, bisa vaksin gitu kan, itu mengerikan bagi saya ya. Oleh karena itu memang kita harus waspada. Vaksin ini sesuatu yang sebenarnya dalam situasi normal tidak bisa dihasilkan dalam waktu 1-2 bulan, 1-2 tahun, betul ya Bu ya? Betul, kan ada tuh cuma karena emergency. Nah, dalam situasi saat ini banyak yang memanfaatkan situasi kita yang seolah putus asa ya. Kita pengen segera selesai pandemi ini, kita pengen sehat, kita tidak ingin bebas keluar begitu. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, memang harus hati-hati. Dari pemerintah daerah panduannya sudah ada, dari pemerintah pusat, dari peraturan presiden, surat menteri dan sebagainya. Yang mudah-mudahan di Pemda-Pemda semua mengacu ke sana. Tapi edukasi masyarakat umum ini yang memang harus kita tingkatkan ya. Makanya ketika ada undangan talk show ini, saya senang sekali ya. Maksud saya ya, saya ingin terlibat juga berpartisipasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ada vaksin bukan berarti protokol kesehatan boleh dilonggarkan. Betul sekali. Itu hanya salah satu cara menghadapi pandemi COVID-19. Jadi yang akan diberikan pertama adalah, kalau berdasarkan aturan pemerintah yang ada, adalah kelompok rentan usia 18 sampai 59 tahun. Yang diberikan vaksin adalah orang-orang yang selama ini kita anggap seringkali menjadi orang tanpa gejala dan berpotensi untuk menyebarluaskan virus karena dirinya tidak merasa sakit. Nah, oleh karena itu masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Operasi justisi tetap harus kita laksanakan walaupun vaksin nanti sudah mulai didistribusikan. Selain karena memang jumlah vaksin nanti kemungkinan tidak bisa dalam jumlah besar sekaligus, kita penduduk 200 juta, vaksin dibuat oleh pabrik. Jadi bukan dibuat dengan sulap simsalabim satu malam jadi 100 juta. Nah, ini pasti memerlukan tahapan dan proses. Jadi 3M tidak boleh kendor, protokol kesehatan tidak boleh kendor, operasi justisi tetap kita laksanakan. Kesadaran masyarakat terus kita tingkatkan. Itu yang paling penting, selain vaksin. Keren. Ini semangatnya Ibu Bupatinya sendiri seperti ini. Ini mudah-mudahan memang masyarakatnya juga bisa ikutan benar-benar semangat untuk mendisiplinkan ya protokol kesehatan. Luar biasa Ibu. Baik. Bawel Mbak, harus bawel. Kalau soal COVID ini, karena harus disiplin gitu. Cara barin nggak boleh. Nah itu memang harus kita memang harus jadi kayak public enemy. Orang mungkin nggak suka sama kita. Nah itu yang dikhawatirkan jajaran pengambil keputusan ketika membuat keputusan yang tidak populis.
Oke, baik. Nah, Ibu Lucia, ini kan kalau kita lihat dari kabar yang disampaikan juga statement dari pihak Kementerian Riset dan Teknologi, ini kan mengatakan kalau sebetulnya pihak dari Kementerian Riset dan Teknologi ini kan juga sudah menggandeng juga dan bernegosiasi juga dengan beberapa perusahaan swasta begitu yang katanya juga bersedia untuk berinvestasi dalam pengembangan vaksin COVID ini begitu. Nah, terkait dengan perizinan sendiri dari beberapa perusahaan swasta ini bagaimana sendiri? Apakah memang beberapa perusahaan mungkin yang sudah digandeng ini tadi semuanya sudah mempunyai izin ke BPOM atau sedang melakukan pengurusan ke BPOM, dan kalau memang masih dalam pengurusan ke BPOM ya terkait dengan izin begitu ya. Ini apakah ini juga mempunyai kriteria yang boleh nih, bagus nih atau aman nih kalau pihak perusahaan swasta ini yang menghadirkan juga untuk vaksin untuk COVID ini sendiri, Bu Lucia? Ini masalahnya apa? Mendaftarkan import produk vaksin, mendaftarkan di Indonesia oleh swasta begitu, atau pengembangan di Indonesia? Kalau di Indonesia kita punya namanya vaksin merah putih. Vaksin merah putih ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Ristek bersama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga Eijkman, lembaga biologi molekuler Eijkman. Nah, itu nanti dia akan mengembangkan vaksin tersebut dan akan diproduksi baik oleh Bio Farma maupun oleh beberapa perusahaan swasta. Nah, untuk memproduksi tersebut tentunya harus mendapatkan sertifikasi dari Badan POM bahwa dia layak untuk memproduksi vaksin. Karena tidak semua industri farmasi dapat mempunyai kemampuan untuk memproduksi vaksin. Kalau yang tadi hanya import saja mau mendaftarkan vaksinnya, sampai saat ini belum ada ya yang perusahaan swasta yang mendaftarkan vaksinnya ya untuk keperluan non pemerintah ya. Tetapi nanti ke depan mungkin dimungkinkan hal itu dengan jalur yang sama, harus mempunyai izin edar dulu, harus mendaftarkan dulu ke Badan POM dan dievaluasi vaksinnya benar-benar mempunyai khasiat enggak gitu. Apalagi kalau dia akan digunakan untuk private ya, artinya sukarela ya, perorangan, di mana orang tersebut akan datang meminta untuk divaksin dan beda dengan kalau memang program pemerintah karena memang sudah diawasi ya oleh Kementerian Kesehatan, turun ke dinas-dinas kesehatan ya, termasuk di kabupaten ya, Dr. Caroline ya, Bu Caroline. Ini nanti kan semua dalam pengawasan pemerintah nantinya. Gitu. Langsung oleh pemerintah pusat. Iya, langsung oleh pemerintah pusat ya. Jadi memang semua vaksin yang beredar harus dipastikan dulu dia layak untuk dapat digunakan dan itu kita berikan persetujuan. Dan pemerintah juga mengatakan bahwa ya pastilah kita satu sama-sama pemerintah ya. Artinya bahwa semua vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Oke, baik. Nah, ini saya ingin sapa dulu juga yang sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live atas nama Esak RSV7 ya. Assalamualaikum. Suhart Sagrat di Maesan Bondowoso. Jika nanti akan diberikan vaksin pada seorang pasien, apakah pemberiannya berkelanjutan sampai dianggap sembuh? Bagaimana pendistribusian di daerah atau desa? Saya ingin sapa juga Didin Mano yang juga di YouTube Suara Sidoarjo Live ini bergabung. Bagaimana dengan hasil simulasi Kemenkes uji coba vaksin COVID-19 di Puskesmas di Bali? Boleh ditanggapi dulu juga Ibu, silakan Bu Lucia sebelum saya break. Ya. Di Bali kami tidak pernah memberikan izin uji klinik vaksin di Bali sampai saat ini ya, uji klinik loh ya. Kalau penelitian di laboratorium mungkin sudah ada ya, karena beberapa perguruan tinggi mulai mencoba penelitian di laboratorium, tapi yang uji klinik belum ada. Ya, uji klinik hanya satu yang dilakukan di Bandung saja, di Fakultas Kedokteran Unpad. Ya. Kalau di Bali saya belum mendengar dan belum pernah memberi izin. Dan perlu diketahui bahwa setiap pelaksanaan uji klinik harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Ya, karena kita harus memastikan bahwa obat yang digunakan untuk uji klinik tersebut harus aman. Ya, apakah itu uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, itu harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Gitu. Untuk saat ini belum ada selain di Bandung. Ya, izin host dan Ibu Lucia, silakan. Karena saya dari Bali. Iya, dari Zoom ini ya, bergabung di Zoom. Silakan. Ya, karena saya dari Bali, sekaligus ada di Kota Denpasar. Yang saya tahu kami di sini sih, kalau yang sudah disosialisasikan di media itu, baik media elektronik ataupun media sosial, itu adalah
semacam uji coba, bukan uji coba vaksin sih, tapi uji coba semacam bagaimana nanti prosesnya apabila vaksin itu diberikan ke masyarakat. Dan itu ada di salah satu kabupaten di Bali, itu di Kabupaten Badung, tepatnya di puskesmas, salah satu puskesmas, kalau nggak salah puskesmas Abian Semal ya. Jadi di salah satu simulasi maksudnya ya. Iya, simulasi. Pelaksanaan vaksinasi. Ya, tindak lanjut surat menteri itu kan sudah ada. Saya tadi sudah bacakan surat menteri, kemudian surat peraturan presidennya, mungkin tindak lanjut seperti itu. Kalau kami belum berani melaksanakan, takut ditanya kapan barangnya datang. Mbak, ada satu mungkin dari suara Sidoarjo, Ibu Bos. Siapa ya? Saya dengan Tika, Ibu. Mbak Tika. Iya. Ada satu prinsip tadi dari pertanyaan itu. Harus dipahami bahwa vaksin untuk orang sehat. Orang sakit tidak dikasih vaksin. Ya, beda vaksin ya. Untuk orang sehat beda ya. Jadi jangan nanti dikira positif COVID saya minta vaksin. Vaksin. Nggak bisa. Vaksin itu untuk orang sehat supaya dia tidak sakit. Nah, ini yang mungkin masih ada yang belum memahami. Jadi jangan dikira nanti udah di rumah sakit maksa minta vaksin. Gitu. Vaksin itu untuk orang sehat, makanya oleh peraturan presiden diatur dengan jelas bahwa yang diberikan pertama adalah kelompok rentan supaya mereka tidak memiliki kekebalan, tidak tertular, tidak menjadi OTG, tidak menulari orang lain. Jadi tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, yang memang berdasarkan pengalaman kami cukup banyak itu tanpa gejala dan beresiko menularkan kepada kelompok rentan lainnya seperti manula dan sebagainya. Nah, itulah yang prioritas mungkin akan mendapat vaksin pada gelombang pertama. Gitu. Oke, baik. Iya, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Nanti saya juga akan bagi waktu juga untuk yang sudah bergabung juga di Zoom. Jika masih ada pertanyaan lagi, nanti boleh disampaikan di sesi ketiga kita. Saya break dulu sebentar. Live talk show ini disiarkan oleh anggota Indonesia Persada ID, Radio Alor Nusa Tenggara Timur, Batara Barito Utara, Suara Bangkalan Madura, Citra Bahari Rembang, Saruga Solok Selatan, Suara Gayo, Gayo Luwes Aceh, Wika Kabupaten Mojokerto, Bintan FM Kepulauan Riau, RSPD Labuhan Batu, Sendawar Kutai Barat, Suara Jombang, Benggawi Banggai Laut, Odan Batubara. Radio Kota Batik Kota Pekalongan, PAS Rapemda Lampung Tengah, Suara Bono Pelalawan, RSPD Asahan, Radio Suara Kota Wali Demak, Magetan Indah, Suara Kendal, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang Madura, Bromo Kabupaten Probolinggo, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Suara Bersatu Sinjai, Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Suara Kudus, Suara Kota Probolinggo, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Suara Lumajang, Gemilang, Kabupaten Magelang, Kabar Luwu Utara, Blambangan Banyuwangi, Abirawa Top Batang, Mandiri Kota Cilegon, Rapela, Radio Pemerintah Kabupaten Landak, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Iya, kita masih membahas tentang vaksin COVID-19 menjemput asa mencegah wabah dalam live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Dan saya juga bagi waktu untuk yang sudah bergabung juga di Zoom. Silakan untuk yang ingin sharing juga, ada beberapa pertanyaan mungkin yang disampaikan, boleh langsung disampaikan, silakan. Dari mana? Dari Kutai atau dari Bali, silakan. Oke, izin host. Silakan. Dan narasumber yang terhormat. Ya. Jadi dari tadi kita menyimak, saya tertarik sekali. Ada yang nyebut nama Bali nih. Apakah kira-kira vaksinnya itu akan nanti, karena simulasinya di Bali, diuji cobakan pertama kali di Bali atau seperti apa, Ibu Lucia? Kemudian, nah karena saya sih orangnya kan ada alergi terhadap beberapa obat tuh. Kalau diberikan vaksin itu apakah ada tes alerginya dulu atau seperti apa? Karena takutnya kan kita seperti itu, tiba-tiba aja udah divaksin ternyata alergi.
karena saya pernah mengalami alergi itu sampai sesak nafas gitu, jadi itu agak menakutkan sekali bagi saya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya Bu Lucia, ini terkait dengan pengawasan. Untuk pengawasan vaksin itu, karena ini kan di daerah sampai ke pelosok-pelosok itu mekanismenya seperti apa agar vaksin itu memang benar-benar diberikan sesuai dengan protap dan juga tepat sasaran. Oke. Dan untuk Ibu Bupati, mohon maaf Ibu Caroline, saya tertarik dari tadi membahas tentang keberhasilan Kabupaten Landak untuk menangani kasus pandemi ya. Di sini saya tertarik dengan masyarakat adat, karena di Bali juga sama, ada masyarakat adat yang dinamakan pecalang. Nah ini untuk tugas dari masyarakat adatnya itu sendiri seperti apa? Apakah sebatas sosialisasi ataukah langsung mengadakan tindakan jika ada warganya yang melanggar terhadap protokol kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Landak sendiri. Kemudian apakah itu disinkronkan dengan perda? Demikian Ibu. Karena kan masing-masing daerah disarankan untuk membuat perda untuk protokol kesehatan itu sendiri. Mohon informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bu, siapa dulu? Bu Lucia dulu boleh? Ya. Iya. Terkait vaksin yang pengembangannya di Bali ya, Mbak siapa ya namanya ya? Nggak enak Mbak. Saya Krisna Ibu. Mbak Krisna ya. Iya. Ada peneliti di Bali ya yang sedang meneliti untuk mengembangkan vaksin ya. Berharap sih nanti kalau mulai ke uji klinik ya dilakukannya di Bali ya, karena biasanya kita mengambil lokasi yang dekat dengan tempat penelitinya sehingga penelitinya lebih mudah memantau ya. Tentunya Bali juga punya kebanggaan nanti ya, ada pengembangan vaksin yang dilakukan di Bali gitu ya. Iya Ibu, saya senang banget kalau gitu. Kemudian terkait dengan tadi ya riwayat alergi yang dimiliki oleh Mbak Krisna ya. Memang sih pada orang-orang yang dengan hipersensitif namanya ya, kelompok yang hipersensitif yang mempunyai riwayat alergi yang berat ya, memang disarankan untuk berhati-hati ya mendapatkan apakah itu obat, apakah itu vaksin ya. Oleh karena itu memang pemberian vaksin ini nggak bisa sembarangan di tempat-tempat yang tidak ditentukan, harus paling tidak di puskesmas, di klinik. Setelah pemberian pun harus diamati, nggak bisa langsung pulang ya bebas gitu ya, harus diamati karena kemungkinan yang paling jelek ya, paling parah itu adalah namanya shock anafilaktik ya kalau mengalami alergi ya. Nah itu harus diamati. Sama seperti yang sekarang saat ini sedang berlangsung uji klinik di Bandung, setelah diberikan vaksin harus diamati dulu 30 menit. Dia tidak pulang dulu ya, tidak pergi dulu, diamati 30 menit kalau tidak terjadi reaksi yang berbahaya, reaksi alergi tadi biasanya terjadinya cepat ya, antara menit ke jam ya. Itu diperbolehkan pulang. Kalaupun sampai ya, mudah-mudahan enggak ya, terjadi ada namanya obat yang digunakan untuk mengatasi shock anafilaktik tersebut ya. Tapi itu tadi kalau memang Mbak Krisna memang punya riwayat alergi yang berat, hipersensitif, ini ya sebaiknya menyampaikan kepada dokter yang memberikan vaksin itu nanti. Gitu. Dan kemudian tadi menyatakannya bagaimana pengawasannya di daerah-daerah ya. Kalau tadi sekali lagi, kalau Badan POM pengawasannya terhadap produknya. Kami mempunyai balai-balai POM di seluruh Indonesia. Di seluruh provinsi di Indonesia ini punya balai-balai POM dan punya loka. Loka itu di tingkat kabupaten biasanya, tapi nggak semua kabupaten ada lokanya. Nah itu pengawasan produknya tadi dari supaya nggak ada pemalsuan, supaya pendistribusinya tetap pada cold chain ya, penanganan rantai dinginnya tetap terjamin dan sebagainya. Tetapi kalau proses pemberian vaksinnya itu sudah dilakukan, tadi Dr. Caroline juga sudah menyampaikan ya Bu Caroline ya, bahwa sudah ada pengaturannya dari pemerintah pusat, di puskesmas mana, di daerah mana, siapa yang memberi, sampai nakesnya yang memberikan pun sudah diatur. Ya, sehingga itu semua nanti akan diberikan oleh nakes-nakes yang memang sudah terlatih. Makanya tadi ada simulasi pemberian di puskesmas, karena itu untuk melatih nakes-nakes tadi. Ya. Itu yang diupayakan oleh pemerintah seperti itu. Oke, baik. Nah, silakan dilanjutkan untuk Ibu Bupati untuk pertanyaan yang diajukan tadi, Ibu, silakan. Ya, terima kasih.
ya vaksinasi kan bukan hal baru ya buat kita di pemerintahan dan tenaga kesehatan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya proses vaksinasinya sama saja dengan vaksin-vaksin lain. Ya, vaksin lain juga ada yang perlu booster, perlu 2 kali, perlu tiap tahun, itu ada. Jadi pemerintah siap kok untuk bisa melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Tinggal obatnya kapan siap, itu aja. Jadi simulasi tadi ya mungkin di Bali supaya situasinya lebih siap begitu, maka ada simulasi. Tapi pada prinsipnya vaksinasi itu kita siap untuk melaksanakan sampai ke jajaran paling bawah untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, terkait dengan masyarakat adat tadi yang ditanyakan dari Mbak Kris, bahwa di Landak juga kita memaksimalkan peran masyarakat adat karena penanganan COVID-19 ini sangat kompleks ya. Jadi misalnya ada 1 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil swab, sementara orangnya sehat-sehat saja dan kita suruh dia diam di rumah 14 hari. Itu belum tentu semua bisa terima loh. Yang ada malah ngamuk, oh yang benar saya di COVID kan gitu-gitu. Padahal kita juga melakukan pemeriksaan tidak sembarangan, alat yang kita gunakan juga sudah ada standarnya. Nah, disinilah peran masyarakat adat, peran komunitas, peran komunal untuk bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Dan tadi juga sudah saya bahas sedikit dalam diskusi kita bahwa masyarakat kita gunakan untuk menjadi alat atau tangan pemerintah di kampung-kampung sehingga isolasi mandiri itu sungguh efektif kalau di tempat kita gitu. Jadi misalnya ada pasien yang positif, rumahnya itu yang ngawasin siapa? Tetangganya. Jadi nanti mereka saling mengawasi, tetangganya lapor ke dinas kesehatan, Bu itu pasien positif kok jalan-jalan gitu. Nah itu jadi mata dan telinga kita. Jadi perangkat adat ini kita manfaatkan pertama untuk edukasi, kemudian juga untuk menjadi mata dan telinga kita untuk mengawasi, dan yang paling penting ya kita harapkan nanti tumbuh kesadaran masyarakat. Hukuman adat kita gunakan, tapi itu biasanya untuk yang kondisi-kondisi berat. Jadi misalnya ada pernah kejadian dia positif, ketika dijemput petugas melawan dengan kekerasan dan sebagainya, nah itu dalam adat Dayak tidak diperkenankan sebenarnya, dikedepankan sebenarnya musyawarah mufakat. Nah ketika ada tindakan kekerasan oleh tuan rumah melawan petugas, nah itu dihukum adat oleh kita, sehingga yang lain-lain lebih kooperatif gitu. Tidak kita masukkan secara khusus dalam peraturan bupati yang untuk dasar operasi justisi, tapi ini kita jalankan kemitraan ini antara pemerintah dan masyarakat adat, tidak diformalkan tapi berjalan gitu. Dan ini ternyata paling efektif berdasarkan pengalaman saya 8 bulan menangani COVID-19 di Kabupaten Landak begitu. Mudah-mudahan di Bali, saya yakin di Bali malah pasti lebih efektif lagi, pecalangnya galak-galak soalnya ya. Jadi ya kita gunakan semua cara lah dalam menangani pandemi COVID, yang penting semua selamat begitu. Oke, baik. Ya, dan tidak terasa ternyata waktu kita sudah habis ya untuk berbincangan pada kesempatan kali ini. Boleh disampaikan mungkin pesan atau dari apa yang ingin disampaikan juga kembali kepada pendengar dari seluruh Indonesia ataupun masyarakat yang ada begitu. Silakan saya ke siapa dulu ya? Bu Lucia dulu deh, boleh? Silakan Bu Lucia. Iya. Terima kasih. Ya tadi seperti yang sudah kita diskusikan ya, bahwa masyarakat diminta ikut berpartisipasi ya dalam penanganan COVID-19 ini. Pertama yang terutama sekali adalah menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa meningkatkan imunitas tubuh. Dan meskipun nanti ada vaksin yang sudah dapat digunakan untuk masyarakat, tetap pola hidup seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita sudah dididik nih selama berapa nih, 8 bulan lebih ya, 8 bulan ya, kita harus melakukan hal tersebut. Jangan nanti berubah menjadi mengendor lagi. Ya, itu saja pesan dari kami. Mudah-mudahan kita semua segera dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Ya, baik. Ya, Bu Lucia, ini saya baru dapat info juga ini. Ternyata boleh sebetulnya sudah ada conclusion dari perbincangan kita. Tapi ini boleh saya kasih kesempatan satu lagi begitu ya, karena saya terlewat tadi untuk menyapa juga dari Kutai begitu. Dr. Bahrani, ini saya diinfo oleh Mbak Rita ini. Dr. Bahrani boleh disampaikan juga ini kepada narasumber kita. Silakan Dr. Bahrani. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi ya kita dengan pertemuan Zoom ini
telah banyak memberi pencerahan. Tadi kami waktu ada gangguan sinyal dari ini, ada sempat diskusi. Ada satu pertanyaan saya yang belum Ibu Lucia jawab tentang obat yang kemarin diteliti dari UNER. Nah, itu sampai mana sekarang, Bu? Terus kemudian ada satu pertanyaan lagi. Kami di kabupaten melalui kepala daerah sering didatangin orang membawa herbal yang mengaku bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Nah, ini dari Balai POM adakah pengalaman yang artinya memang ada diberi izin gitu untuk herbal tertentu yang ke arah COVID ini? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Dokter Bahrani. Tadi kita ngobrol terus keputus ya, Dok. Mohon maaf. Iya, mohon maaf ya, Dokter Bahrani. Silakan, Bu Lucia. Ya. Terkait dengan obat yang ditemukan oleh peneliti UNER ya. Sebenarnya obat-obat itu adalah repurposing ya, obat-obat yang sudah ada untuk penyakit lain dicobakan untuk COVID-19. Sayangnya memang pada proses penelitiannya belum dapat menunjukkan, datanya belum dapat menunjukkan bahwa obat itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan obat standar. Bagaimanapun juga kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari UNER tersebut dan berharap penelitian seperti ini terus dilanjutkan untuk benar-benar dapat membuktikan bahwa obat tersebut dapat untuk mengobati COVID-19 dan dinyatakan efektif ya. Tentunya nanti kita punya banyak data-data. Kemudian terkait dengan obat herbal ya, Dok, obat herbal yang untuk meningkatkan imunitas banyak, Dokter. Memang sudah ada banyak, tetapi bukan sebagai obat anti COVID ya, karena kalau untuk anti COVID harus terbukti bahwa dia dapat menurunkan angka kematian, dapat menurunkan length of stay dia dirawat di rumah sakit ya, tentunya itu harus terbukti benar-benar ada parameter pengukurannya. Tapi kalau meningkatkan imunitas, kemudian memperbaiki kondisi tubuh dan sebagainya, itu memang ada dan beberapa sedang melakukan uji klinik juga. Begitu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Bahrani ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ya, sudah bergabung juga via Zoom. Bu Lucia, terima kasih juga, dan ini penutupan silakan bersama dengan Ibu Bupati. Ya, terima kasih. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan mengupayakan vaksinasi. Vaksin untuk orang sehat, dalam arti kita ingin mengurangi penularan penyakit ini. Seluruh perangkat telah siap, kita hanya tinggal menunggu hasil uji coba yang dilakukan oleh para ilmuwan, dan kita doakan semoga segera bisa dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam penggunaannya nanti, jika vaksin telah ada, kami mohon masyarakat tetap bersabar, karena pemerintah tentu akan menimbang dengan baik, dengan memperhatikan masukan dari para ahli, siapa-siapa yang akan menjadi prioritas pertama dalam pemberian vaksin. Dan pada masanya, pada waktunya nanti, secara bertahap kita harapkan seluruh masyarakat mendapatkan kekebalan melalui vaksinasi ini, sehingga kita semua bisa aman dari bahaya penyakit COVID-19. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bupati, dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung juga, baik kedua narasumber kita dan juga yang sudah tersambung juga via Zoom, juga seluruh pendengar dari seluruh Indonesia, dari seluruh LPPL maupun Persada ID yang sudah bergabung dalam perbincangan kita Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Vaksin COVID-19 menjemput asa mencegah wabah. Kita sudah berbincang bersama Dr. Lucia Rizka Andalusia, apoteker M-Farm Mars, selaku Direktur Registrasi Obat BPOM Kemenkes RI, dan juga bersama Dr. Caroline Margaret Natasa selaku Bupati Landak Kalimantan Barat. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber yang luar biasa, dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi di live talk show berikutnya, dan tentunya untuk program ini dipersembahkan oleh tim komunikasi publik KPCPEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Saya Tika Amsar selaku radio host
dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Talkshow Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia.